konflik, krisis, hingga pandemi ini semua pasti konspirasi. Bener gitu? Waktu wabah Black Death menimpa Eropa, orang-orang nggak berdaya. Cara paling mudah adalah menduga-duga dan mencari siapa dalangnya. Ada yang menuduh ini gara-gara gereja, yang yakin itu konspirasi Yahudi juga ada. Sebagian lagi menduga ini karena dewa yang lagi murka. Begitulah biasanya, saat kita nggak berdaya, ada 3 jalan yang sangat sederhana. Pertama, mencari kambing hitam atau blaming others. Kedua, menempatkan diri sebagai korban alias playing victim. Ketiga, menduga ada konspirasi besar yang sedang bekerja. 3 cara berpikir super sederhana ini biasa saat kita menghadapi kerumitan alias kompleksiti yang sulit dipahami. Ini bentuk kemalasan berpikir dan jatuh di sesat pikir atau logical fallacy jenis hasty conclusion, yaitu ketergesaan menyimpulkan. Misalnya pada kasus Black Death di Eropa, sejumlah orang yang dituduh penyihir dibunuh gara-gara mereka dianggap bertanggung jawab atas terjadinya wabah. Di sebagian tempat, ada orang-orang Cina yang didiskriminasikan karena dianggap penyebar corona. Di tempat yang lain, orang-orang Afrika didiskriminasi juga karena dianggap pembawa virus corona. Kartu playing victim, blaming others, dan konspirasi bisa dimainkan siapa saja. Banyak orang percaya kalau Yahudi lagi konspirasi menguasai dunia. Tapi sebaliknya, orang Yahudi juga berpikir bahwa dunia sedang berkonspirasi, mendiskreditkan etnis mereka. Coba cek film Defamation. Film itu menceritakan gimana sekelompok orang Yahudi begitu khawatir dan merasa tertindas. Merasa semua warga dunia sedang membenci dan berkonspirasi menyudutkan mereka. Sebagian Muslim merasa orang Barat tengah berkonspirasi untuk menghancurkan Islam. Sementara sebagian orang Barat menyangka bahwa Islam tengah berkonspirasi mengislamkan Eropa. Ketakutan berlebihan, prasangka, dan informasi yang gak lengkap adalah sumber dari sesat pikir ini. Kalau ngomongin konspirasi, saat Nabi Adam terusir dari surga, bisa aja beliau menyalahkan iblis yang berkonspirasi menggoda Adam dan Hawa. Tapi ternyata Adam sama sekali nggak mengarahkan telunjuknya ke iblis. Nabi Adam malah memfokuskan pada kesalahan dirinya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah zolim pada diriku." Saat wabah Black Death melanda, waktu itu Eropa masih zaman kegelapan. Nggak heran kalau mereka lebih banyak mengaitkannya sama konspirasi atau kutukan dewa. Tapi kalau geser sedikit ke Andalusia, di mana Islam masih berjaya, ada sejumlah ilmuwan yang fokus cari solusi. Di antara mereka adalah Ahmad bin Ali bin Khotimah. Ilmuwan dari Almeria ini meneliti buruknya kualitas udara sebagai pemicu persebaran wabah. Ilmuwan lainnya adalah Muhammad bin Ali Ash-Shakuri. Fokus penelitiannya berkaitan dengan metode penanganan korban wabah. Sarjana muslim berikutnya yaitu Lisanuddin bin Al-Khatib bikin hipotesis tentang transmisi atau penularan penyakit. Gagasan Al-Khatib belakangan diadopsi oleh ahli biolog Prancis, Louis Pasteur, ratusan tahun kemudian. 3 ilmuwan ini cuma contoh kecil gimana saat orang di Eropa sana sibuk menduga-duga, mereka sibuk cari formula. Nah, dalam menghadapi krisis dan kerumitan, selalu ada 2 pilihan. Ada yang sibuk nuduh-nuduh ini konspirasi, ada yang fokus cari solusi. Sesat pikir kayak gini, selain gak produktif menghasilkan solusi, juga berbahaya karena malah menebar prasangka. Kalau kamu termasuk yang mana ya? Tulis dong di kolom komentar.